Kita profesional. Berapa perkara yang jasa kita tangani, terbukti semua. Nggak ada yang kita tutupi, kita buka. Baik, terima kasih. Memang benar kemarin ada operasi tangkap tangan. Ada beberapa orang, diantaranya yang dilakukan oleh KPK. Diantaranya salah satunya adalah oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten. Dan kami secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena ini merupakan koordinasi dan sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah. Dan kemarin sudah berkoordinasi, sudah diserahkan ada 3 orang, yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF, dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara ini dan sudah menetapkan 2 tersangka. Dan tadi malam semua sudah diperiksa, jadi total kami 5 tersangka. 3 orang, ada 3 oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan 2 dari swasta. Itu kira. Untuk perkaranya itu? Perkaranya yang disebutkan diduga dengan pasal sangkaan pasal 12 pemerasan Undang-Undang Tipikor. Ini terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum ITE, di mana yang melibatkan warga negara asing sebagai pelapor, dan juga tersangkanya ada warga negara asing dan warga negara Indonesia. Di mana dalam menangani perkara tersebut jaksa tidak profesional dan melakukan transaksi dalam melakukan pemerasan. Sementara itu uang yang disita kemarin dari itu sekitar 941 juta rupiah. Pak, tadi 3 orang bertugas di mana, Pak? Di Kejaksaan Tinggi Banten dan di Kejari. Kejari 3 raksa. Berapa? Oke. Di dalam Hah? berapa orang Yang di Kejati 2 orang. Di Jadi yang Kejari jelas satu. kalau KPK kan cuma 1. Kami duluan menetapkan tersangka. Kenapa diserahkan ke kami? Karena kami sudah penyidikan, sudah menetapkan tersangka. Jadi kami yang menetapkan, menambahkan 2 jaksa dari kami yang menetapkan. Yang 2 lagi inisialnya bisa dijelaskan, Pak? Inisialnya HMK, satu lagi inisialnya AP, apa ya? RP. Untuk Takut salah ya. RP sama HMK sama RZ. itu yang 3 jaksa itu ya, Pak? Ya, Untuk RZ yang berasal dari KPK. Nah, kalau KPK kan masih penyelidikan, kalau kita penyelidikan. RP, terus HMK dan RZ. Jadi ada 3 jaksa. Untuk yang 2 jaksa ini jabatannya di Kejati Banten itu apa ya, Pak? Yang satu sebagai jaksa penuntut umum, yang inisial RP. Kalau yang RZ salah struktural Kasubag. Kalau yang satu lagi, Pak? Kasubag. Oh, yang satu lagi Kasubidung Kasih Bedu. di Kejari. Di Kejari 3 raksa. 3 raksa. Oh. Inisial saya, Pak. Yang ketiga. MK. 3 HMK. HMK. Tujuan pemerasan itu apa? Ya, kan menangani perkara. Ya. Ya, kalau sama, yang jelas sekarang lagi di dalam itu. Tujuannya apa? Pak, Perkara Agung kan sudah mengeluarkan sprindik, Pak, 17 Desember kemarin kan? Iya. Kalau informasi kalah cepat itu gimana, Pak? Ya kebetulan waktu itu kita tetapkan tersangka yang bersangkutan nggak ada di dalam, ternyata sudah berada di KPK. Pak, ini dalam tindak pidana pemerasannya sendiri untuk 3 jaksa ini masing-masing menerima berapa, Pak, dari total barang bukti yang Ini sedang didalami. ditemukan?
sedang dilakukan oleh penyidik. Jadi ini kan karena semalam kan tadi sampai memang kelelahan, tadi malam sudah bisa, sudah ditahan, yang bersangkutan ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan 55-nya. Untuk barang buktinya sendiri masih yang 900 juta itu atau ada penambahan, Pak? Sementara ini yang diperoleh dari kemarin penyerahan pada saat di KPK 941 juta rupiah. 941. Pak, pada tanggal 17 itu Jagung sudah mengeluarkan sprindik, tapi di tanggal 17 itu juga KPK juga melakukan OTT. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Itu ya. Itu sudah melakukan koordinasi atau belum, Pak? Yang jelas pada saat OTT kita sudah melakukan penyidik, kemudian KPK OTT, dan karena kita beritahu bahwa kita sudah melakukan penyidik, akhirnya ya dengan koordinasi yang baik diserahkan ke kita. Jadi awalnya itu belum ada koordinasi terkait. Yang jelas ya sudah kita, makanya ketika kita sedang mencari di sana ada, ya kita makanya diserahkan ke kita terhadap yang bersangkutan. Yang jelas kita terbantu. Bapak berarti penetapan tersangkanya ini baru. Kapan, Pak, penetapan tersangka yang 3 jaksa, 2 jaksa 18 sisanya? Desember kemarin. 18 Desember Kita tetapkan tersangka kemarin. Ketika kamu ditahan kan tetap tersangka ya. Bapak tapi sebelumnya kan sudah diusut oleh Jamtel, tapi hanya kena disiplin. Nah ini kenapa Bukan, pas belum KPK ada, OTT belum ada dari mana bahwa kena disiplin. Tidak ada. yang Keputusan. di Banten itu? Tidak ada. Apakah sebenarnya udah? Sumber dari mana? Sumber kami. Oh, enggak ada. Yang jelas kita sedang, karena ini kan ada tadinya ada dugaan, kita telusuri. Kita kan tidak bisa menetapkan. Pemeriksaan penyidikan hanya di bidang Pitsus. Ketika Pintel pada saat itu melakukan pemberian keterangan yang bersangkutan, kemudian pada saat dilimpahkan yang berada dan sudah ditetapkan tersangka oleh pidana oleh Kejati dulu. Dari Kejati kemudian diambil alih untuk Pitsus berdasarkan itu. Dari pengawasan juga belum begitu. Berjalan, besar berjalan. Pak, mau konfirmasi sedikit, Pak. Apa benar selama yang 3 jaksa ini sempat diproses etik, dan dalam proses etik itu ada pengembalian uang dari Belum sempat, yang uang barang bukti itu? belum sempat. Belum sempat diproses etik. Pemeriksaan etik belum, masih bertahan. Berarti langsung di tingkat pidana, Pak? Ya, Pada saat proses itu. belum. Ya kan proses terhadap pemeriksaan etik bisa sambil berjalan dengan penyidikan. Pak, 3 ini 2 perkara terpisah, Pak, ya? 3 orang, 3 jaksa ini, 1 KPK, 1 sini, artinya 2 perkara yang berbeda, Pak? Enggak, perkara yang sama. Oke. Tapi untuk pokok perkaranya asalnya itu yang ITE tadi itu Iya. tahap apa, Pak, yang sedang berjalan? Sudah penuntutan. Sudah penuntutan, Pak. Tapi belum bersejalan, Pak, ya? Sudah. bersejalan. Oke. Apakah dugaan melibatkan lebih tinggi lagi, Pak, pangkat lebih tinggi? Kita dalami. Prinsipnya kita tidak akan melindungi terhadap oknum-oknum di kita selama itu barang bukti dan alat bukti kuat cukup, kita tidak lanjuti. Termasuk ke atasnya, Pak. Iya, termasuk ke atas. Pak, ancaman sanksinya demosi atau pecat sih, Pak? Yang jelas ancamannya pidana loh. Kalau secara institusinya ya otomatis nanti pecat sementara terhadap yang bersangkutan. Pak, Diberhentikan sementara. kalau dilihat dari riwayat persidangan yang kemarin itu proses penuntutannya kan Cukup sempat lama. tertunda ya, Pak. Itu Itulah, apakah sampai- memang sudah direncanakan oleh yang bersangkutan itu, Pak? Itulah kita perhatikan ternyata cukup lama kan. Iya. Hampir 1 tahun. Iya. Tadi kan Bapak, ada tadi Bapak menyampaikan duluan Kejagung yang melakukan kejaksaan yang melakukan tersangka 2 Terhadap jaksa. penyidikan, ya. Iya. Kita Tapi menambah. kenapa KPK duluan yang mengumumkan ada penetapan tersangka jaksa? Ya, mungkin kan dari pihak sana ada melaporkan juga. Yang jelas sih pimpinan kita udah berulang kali, baik dalam setiap pertemuan, dalam setiap sudah mengingatkan untuk terhadap para jaksa untuk menjaga betul-betul menjaga integritas. Dan dengan ada peristiwa ini ya kita sih berterima kasih. Cara ini kan ini nanti seleksi alami kan. Yang memang nggak punya integritas akan gugur dengan sendirinya, nanti muncul mudah-mudahan untuk jaksa-jaksa berintegritas profesional. Pak, dari dari KPK di tangan Kejaksaan Agung, apakah tidak khawatir ada konflik interest, Pak? Seperti Tidak yang ada. dikhawatirkan publik, Pak. Nggak ada, kita profesional. Berapa perkara yang jasa kita tangani terbukti semua, nggak ada yang kita tutupi, kita buka. Makanya keseriusan kita. Pak, ini kan Percayakan. KPK juga konstruksi hukum dari perkara ini apa sih, Pak, sebenarnya? Maksudnya apa? Konstruksinya kan 12 pasalnya Iya. pemerasan. Ini Pak, perlu diurai, Pak, penanganan perkaranya ini Ini yang secara ini penanganan perkara yang mananya nih? yang di Kejagungnya, Pak, yang Bapak bilang tadi, Pak, yang 3 orang itu
Kejagung yang jelas menindaklanjuti hasil tadi awalnya itu tim intelijen memperoleh informasi adanya tindakan perbuatan tercela dari yang bersangkutan. Beberapa orang jaksa dilakukan Kejaksaan Tinggi dalam penanganan perkara Undang-Undang ITE yang melibatkan baik pelapor dan tersangkanya itu orang warga negara asing. Dan kebetulan di dalamnya juga ada warga negara Indonesia. Dalam penanganan perkara ini tidak dilakukan secara profesional, bahkan terindikasi adanya transaksi permintaan sejumlah uang terhadap para pihak. Dari hasil pengembangan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sedang berjalan. Kemudian pada saat perjalanan pemeriksaan bersangkutan kemudian sudah ditetapkan tersangka, ternyata yang bersangkutan juga diberikan oleh KPK. Apakah benar pada lemah perkara tersebut sudah ada perdamaian yang difasilitasi oleh bidang Jamintel? Karena menurut kabar dari hasil perdamaian itu karena tidak puas pelapor melapor ke KPK sehingga saya belum terjadi tahu. tentang itu. Saya belum tahu. Nanti di dalamnya apa ada damai atau tidaknya. Yang jelas tindak pidana sampai saat ini dapat informasi seperti itu. WN mana Pak? WN mana? Hah? WN dari negara mana Pak? Iya. Kalau dari sisi waskat dari pimpinan sudah bagaimana Pak? Kejaksaan negerinya untuk perkara-perkara kan kayaknya agak gitu. Kenapa? Waskatnya ngawasin mereka dari. Ya itulah. Nanti lihat dalam waktu dekat ada sikap dari yang jelas untuk ini sudah diberhentikan sementara. Baik itu Kasipidum, Kasubag Daskrimpi yang terlibat sekarang. Nanti berikutnya kalau memang hasil dari pengembangan penyidikan ada kelalaian daripada pimpinan yang memang ada kesengajaan, ya kita lihat sikap seperti apa untuk menjaga independensi. Makanya untuk menjaga independensi, perkara yang semula ditangani Kejati kita ambil alih ke Kejaksaan oleh Gubernur. Maka sebelumnya kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.